Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the jack like I bust that on a beat, throw deep, crack, he a freak, throw man. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan saya Rintan Ayu Helnisa dengan NPM 2312 011360. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Harsa Wahyu Rahmadan, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum yang juga berprofesi sebagai seorang advokat di BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa saya mulai wawancaranya, Bapak? Bisa, ya. Pertanyaan yang pertama, Bapak bisa diceritakan sedikit pengalaman Bapak dalam proses penyusunan atau pengujian peraturan perundang-undangan? Pengalaman saya pernah menjadi peneliti dalam pembuatan naskah akademik di salah satu pemerintah daerah di Provinsi Lampung, ya. Tantangan dalam pembuatan naskah akademik itu pertama sinkronisasi undang-undang dengan peraturan daerah, ya. Itu bagaimana, kemudian data, ya, itu juga terutama data yang harus didapatkan dari OPD gitu, ya. Data-data empiris itu perlu guna merancang naskah akademik yang berkualitas gitu. Itu tantangannya. Menurut Bapak, apa peran utama seorang praktisi hukum dalam prolegnas atau prolegda? Peran utama dari praktisi hukum, khususnya advokat, saya selaku advokat, ya, pertama advokat itu bisa mengawal, ya, pembentukan suatu aturan, ya, mengadvokasi aturan hukum yang bagaimana yang sebaiknya dibuat berdasarkan pengalaman dari advokat berpraktik hukum begitu. Dalam hal ini advokat melakukan praktik hukum dilihat dari apa kekurangan yang ada, dari kekurangan itu kemudian disampaikan kepada legislator agar pembuatan aturan yang lebih baik gitu. Tantangan apa yang paling sering ditemui saat menyusun naskah akademik atau rancangan peraturan? Tantangan apa? Ya. Ya tadi, ya, pertama dalam pembuatan naskah akademik tidak hanya berbasis data sekunder saja, tapi juga perlu berbasis data empiris, ya. Dengan melakukan wawancara atau FGD atau survei, sehingga analisis dan penyajian data, ya, itu semakin menggambarkan apa yang jadi urgensi pembuatan aturan itu berdasarkan naskah akademik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terwujud melalui pembuatan peraturan tersebut begitu. Bagaimana biasanya cara mengatasi perbedaan kepentingan politik, masyarakat, dan hukum dalam proses pembentukan peraturan, Pak? Tentunya cara mengatasinya, ya, pertama dari partai politik sendiri, perlu ada etika politik, ya. Maksud dalam hal ini dengan mengedepankan kepentingan publik, kepentingan masyarakat dibanding kepentingan segelintir elit politik gitu, ya. Dari sisi etika, dari sisi pembuatan undang-undang, ya tentu partisipasi publik kembali harus semakin diperluas, ya, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Dengan partisipasi yang luas itu, ya, kepentingan akan semakin representatif, ya, kepentingan umum itu akan semakin representatif. Saya kira itu. Apakah menurut Bapak
proses pembentukan hukum di Indonesia saat ini sudah cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Saya kira masih belum ya, karena pelibatan masyarakat itu masih kurang, masih minim atau sekadar formalitas. Bahkan naskah akademik juga sekadar formalitas saja ya, tidak isi dari naskah akademik itu tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat ya, dan juga tadi kepentingan partai politik ya, yang masih mengedepankan kepentingan partai itu sendiri, bukan kepentingan umumnya begitu. Sehingga itu tantangan dalam pembuatan peraturan di Indonesia. Yang terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami selaku mahasiswa hukum agar lebih memahami realitas pembentukan hukum? Pesan ya, bahwa produk hukum itu tidak netral ya. Dalam hal ini produk hukum berupa undang-undang ya, tetapi hasil dari pergulatan berbagai kepentingan ya. Nah, jadi bagi mahasiswa hukum tetap kritis ya, tetap kawal pembentukan peraturan undang-undang itu. Tidak hanya di dalam tahap pembentukan tapi juga di tahap implementasi. Itu pesan saya. Jadi tetap kritis dalam pembentukan undang-undang dan juga implementasinya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Semoga wawancara singkat ini bisa menambah wawasan kami sebagai mahasiswa hukum, khususnya dalam memahami bagaimana proses pembentukan peraturan berjalan di lapangan. Baik, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Bapak.